Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Tripuji Prastia bersama dengan rekan-rekan saya yaitu Saudari Nurul Afni Anggraini, Saudari Hartati, dan juga Saudari Susi Nurhidayati akan menyajikan informasi berupa hasil pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang kami laksanakan pada kegiatan KKN Untidar 2020 pada tanggal 20 Juli sampai dengan 20 Agustus 2020 lalu. Program yang kami laksanakan pada kegiatan KKN tersebut adalah program Inovasi Media Pembelajaran Daring bagi siswa SD di Dusun Butuh, Desa Senden, Kecamatan Mungkin. Program tersebut dilaksanakan selama masa new normal. Masa new normal sendiri merupakan masa di mana masyarakat beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru untuk menghadapi pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa kemunculan pandemi COVID-19 ini telah memberikan dampak yang besar pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, seperti dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan. Dalam bidang ekonomi, kemunculan pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar, diantaranya dikarenakan meningkatnya angka pengangguran yang disebabkan oleh pemulangan secara paksa para karyawan atau tenaga kerja. Kemudian juga menurunnya pendapatan negara yang disebabkan oleh berkurangnya kegiatan ekspor impor dan juga terganggunya kegiatan ekonomi multinasional yang disebabkan oleh diberlakukannya pembatasan kegiatan sosial atau lockdown di berbagai negara. Tak hanya pada bidang ekonomi, bidang pendidikan di berbagai negara pun juga terdampak oleh pandemi COVID-19. Di Indonesia sendiri, kegiatan pembelajaran terpaksa dilakukan secara daring dari rumah masing-masing. Peserta didik terpaksa harus belajar dari rumah melalui teknologi daring. Kebijakan belajar dari rumah dan juga kebijakan lockdown di berbagai negara ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah meningkatnya penularan COVID-19. Maka dari itu, kebijakan untuk mengganti sistem pembelajaran dengan sistem pembelajaran daring dirasa cukup tepat. Dan untuk mendukung kegiatan pembelajaran daring tentunya diperlukan penggunaan teknologi daring. Sementara itu, hasil observasi kami di Dusun Butuh, Desa Senden, Kecamatan Mungkin menunjukkan bahwa tenaga pendidik dan juga siswa di MI Muhammadiyah Dusun Butuh memiliki pengetahuan yang kurang memadai mengenai penggunaan teknologi daring untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Sebelumnya di Dusun Butuh melakukan kegiatan pembelajaran melalui sosial media berupa WhatsApp dan ditemukan juga bahwa guru dan siswa di MI Butuh Desa Senden perlu beradaptasi dengan kegiatan pembelajaran daring. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran daring tersebut tentunya diperlukan pemanfaatan teknologi daring seperti penggunaan aplikasi-aplikasi video conference yang memungkinkan siswa dan juga guru dapat bertatap muka secara virtual dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selain itu, ditemukan juga bahwa sistem pembelajaran yang diterapkan oleh MI Muhammadiyah Butuh adalah sistem daring, sistem luring, dan juga sistem touring atau tutor berkeliling, di mana guru berkeliling ke kelompok belajar siswa yang tinggal di lingkungan rumah yang berdekatan. Oleh karena ditemukannya fenomena-fenomena tersebut, kami mengusulkan untuk mengadakan program pengenalan media pembelajaran daring kepada
guru dan juga siswa di MI Muhammadiyah Dusun Butuh. Untuk media pembelajaran yang kami kenalkan kepada guru dan juga siswa di MI Muhammadiyah Butuh adalah Google Classroom, Google Form, dan juga Zoom Meeting. Nah, selanjutnya yaitu metode yang kami gunakan adalah metode demonstrasi dan juga metode latihan keterampilan. Untuk metode demonstrasi adalah metode yang mendemonstrasikan pemanfaatan teknologi daring dalam menunjang pembelajaran secara efektif kepada tenaga pendidik dan juga peserta didik. Nah, dalam metode demonstrasi ini kita memanfaatkan aplikasi-aplikasi terbaru yaitu Zoom Meeting, Google Classroom, Google Form, dan juga YouTube dalam pembelajaran daring karena bermanfaat bagi siswa-siswa agar tertarik dalam aktivitas pembelajaran dan juga siswa dapat lebih fokus dan juga terarah kepada materi pembelajaran dan juga pengalaman terhadap kegiatan pembelajaran yang juga dapat diingat dengan baik oleh siswa. Nah, selanjutnya yaitu metode latihan keterampilan. Nah, untuk metode latihan keterampilan ini yaitu melatih keterampilan tenaga pendidik dan juga peserta didik dengan cara membuat, merancang, dan memanfaatkan teknologi daring dalam menunjang pembelajaran efektif. Nah, untuk metode latihan keterampilan ini dilakukan setelah metode demonstrasi. Jadi, untuk latihan keterampilan ini dilakukan secara berkala dan tetap mematuhi peraturan protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afni Anggerini. Saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Sudah diketahui bahwa dalam penelitian ini terdapat permasalahan yaitu siswa, guru, serta orang tua di MI Muhammadiyah Butuh mengalami kesulitan dalam pembelajaran di era new normal ini. Oleh karena itu, kami mahasiswa KKN mempunyai sebuah program yang bertujuan untuk memecahkan masalah tersebut. Program ini bernama MABAR, Main dan Belajar. Program ini memiliki 3 sasaran, yaitu siswa MI Muhammadiyah Butuh, guru MI Muhammadiyah Butuh, dan anak-anak di sekitaran di dusun Butuh yang masih duduk di sekolah dasar. Nah, dalam program ini kami memiliki 2 pendekatan dalam pelaksanaannya. Yang pertama, pendekatan secara luring. Kami melakukan pelatihan pembelajaran dengan teknologi atau media-media yang sudah ada untuk menunjang efektivitas pembelajaran di era new normal ini. Kami melatih mereka menggunakan media seperti Zoom Meeting, Google Classroom, Google Meet, WA Group, dan lain sebagainya untuk pembelajaran di era new normal ini. Kemudian, dalam pendekatan daring, kami memfasilitasi mereka dalam penggunaan atau pemanfaatan teknologi. Misalnya, kami membuat Zoom meeting room untuk mereka berlatih dalam menggunakan meeting. Kami juga sesekali melakukan pembelajaran online dengan memanfaatkan teknologi media yang sudah ada. Nah, dalam pelaksanaan ini kami melaksanakannya pada tanggal 1 Agustus 2020 yang diikuti oleh siswa kelas 4, 5, dan 6 di
di MI Muhammadiyah Mutu. Nah, hasil dari kegiatan ini mereka sudah dapat memanfaatkan teknologi pembelajaran daring untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Mereka juga sudah dapat mengoperasikan media pembelajaran daring dengan baik. Kemudian tanggal 1 itu juga diikuti oleh guru-guru di MI Muhammadiyah Butuh dengan hasil kegiatan, yaitu guru-guru sudah dapat mengembangkan teknologi pembelajaran dan memanfaatkannya di pembelajaran yang akan datang. Misalnya mereka sudah dapat menggunakan Google Form untuk membuat soal-soal yang akan dibagikan kepada siswa dalam pembelajaran. Mereka juga sudah dapat menggunakan Zoom meeting untuk menerangkan saat pembelajaran. Mereka juga sudah dapat membuat video dan mengunggahnya ke YouTube untuk menjelaskan materi yang akan dijelaskan dalam pembelajaran. Kemudian mereka juga sudah dapat memanfaatkan dengan baik teknologi-teknologi yang sudah ada untuk pembelajaran di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya yaitu adalah simpulan dan saran. Di sini kita mempunyai 3 aspek. Yang pertama yaitu adalah dengan adanya program maba dan pengenalan pemanfaatan media pembelajaran daring, siswa dan tenaga pendidik mulai dapat mengaplikasikan teknologi daring dan dalam pembelajaran. Ya, di sini siswa dan tenaga pendidik mulai mengaplikasikan teknologi daring dalam pembelajaran yang sebelumnya mereka tidak bisa mengaplikasikan teknologi daring dan dalam pembelajaran, dan banyak sekali kesulitan, dan sekarang mereka sudah lebih mudah untuk mengaplikasikan teknologi tersebut. Untuk yang kedua yaitu adalah tenaga pendidik menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif lagi. Ya, di sini tenaga pendidik dapat terbantu, mereka dapat menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif lagi, dan sehingga pembelajaran di MI Butuh tersebut tidak monoton lagi, dan mereka dapat lebih excited lagi untuk melakukan pembelajaran secara daring. Yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu adalah pembelajaran daring menjadi lebih efektif dan kondusif karena peserta didik dan tenaga pendidik sudah dapat menggunakan media pembelajaran daring dengan baik. Ya, di sini dengan adanya pembelajaran daring yang sudah kita bantu, di sini menjadi lebih efektif lagi dan lebih kondusif dikarenakan mereka lebih mudah mengaplikasikannya, mereka lebih mengetahui teknologi daring itu seperti apa dan lainnya. Jadi mereka mendapatkan lebih mudah, dan di sini tenaga pendidik dan muridnya lebih excited lagi untuk melakukan pembelajaran daring secara seperti itu. Ya, untuk terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih juga untuk dosen pembimbing kami Bapak Imam Bayhaqi dan seluruh rekan-rekan KKN yang lainnya. Jika ada pertanyaan kami akan menunggu dan kami akan menjawab. Terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.